Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iska Elvira Putra dengan NIM channel NL24044. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pengatur mata kuliah perpajakan 1, yaitu Bapak Dr. Wim F. Putra, SEMSI dengan Miss Anita Puji Adila, MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, beserta amnesti. Yang pertama kita bahas dari latar belakangnya dulu. Yang mana kita ketahui, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pajak dihitung melalui pungutan atas objek pajak oleh pemerintah pusat dan daerah. PPh diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima subjek pajak. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan disebut wajib pajak dan dikenai wajib pajak atas penghasilan dalam 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Dasar perhitungan pajak. Dasar pengenaan pajak penghasilan berbeda menurut jenis wajib pajak. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, dasar pengenaannya adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri itu menggunakan penghasilan bruto. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dihitung dari penghasilan itu. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan itu dikurangi PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak. Perhitungan besarnya penghasilan itu bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, itu yang pertama menggunakan pembukuan, yang dimana kita ketahui pembukuan adalah proses manfaat seluruh kegiatan keuangan secara lengkap dan tertutup. Lalu dibuat laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Siapa yang wajib melakukan pembukuan ini? Yaitu yang pertama wajib pajak badan seperti PT, koperasi, firma, dan lain-lain. Yang kedua itu orang pribadi yang mempunyai usaha atau pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, dan tidak memiliki norma. Cara menghitung penghasilan itu dengan pembukuannya itu, penghasilan itu sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenalkan oleh undang-undang pajak. Contoh biaya yang dikurangkan itu gaji pegawai, beli bahan, biaya sewa, bunga, promosi, penyusutan, dan lain-lain. Cara menghitung PKP-nya yaitu untuk wajib pajak orang pribadi, rumusnya penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenalkan, dikurangi dengan PTKP-nya. Kalau wajib pajak badan, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenalkan. Jika kita membuat suatu laporan keuangan lengkap dengan kondisi usaha, akan memenuhi suatu syarat pembukuan. Kalau menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, yang dimana norma yang kita ketahui merupakan presentasi standar yang ditetapkan pemerintah untuk menghitung penghasilan bersih. Tanpa perlu pembukuan lengkap. Contohnya kayak seorang dokter di Jakarta, norma di Jakarta kan ditentukan 50%. Artinya pemerintah angkat 50% dari omset yang telah dihasilkan, yang telah dihitung dengan penghasilan bersihnya. Siapa yang boleh menjadi atau memakai norma ini? Yaitu hanya orang pribadi dengan syarat yang pertama itu syaratnya omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Yang kedua itu mengajukan permohonan dalam 3 bulan pertama tahun pajak. Yang ketiga itu menyelenggarakan pencatatan. Contoh perhitungan itu, Anto adalah seorang dokter di Jakarta, uh, statusnya sudah kawin, istri tidak bekerja, dan punya 2 anak. Norma dokter di Jakarta 50%. Penerimaan bruto praktik setahun itu ada di 500 juta. Kalau penghasilan itu 50% dikurangi yang 500 juta tadi, hasilnya 250 juta. PTKP-nya itu 67 juta 500. Kalau penghasilan kena pajak atau PKP itu 182 juta 500 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP itu jumlah pendapatan yang tidak kena pajak. Tahun 2016 besarannya yang pertama itu untuk orang pribadi 54 juta per tahun. Yang kedua itu tambahan kalau sudah menikah 4 juta 500. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami itu 54 juta. Dengan syarat penghasilan istri tidak hanya dari satu tempat kerja yang sudah dipotong PPh 21 dan pekerjaannya ini tidak berhubungan dengan suami maupun keluarga. Yang keempat itu tambahan untuk tanggungan 4 juta 500 per orang, maksimal anak ini ada 3 orang. Cara penentuan PTKP itu dilihat dari kondisi awal tahun, pegawai baru yang datang di tengah tahun seperti pakai kondisi awal bulan saat mulai bekerja. Kalau karyawati tidak menikah itu hanya dapat menanggung PTKP-nya untuk diri sendiri. Kalau karyawati tidak menikah itu dapat PTKP untuk dirinya, bisa juga untuk tanggungan jika ada seperti orang tua maupun saudara. Contoh perhitungan PTKP-nya ada di sini. Joko sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Jadi PTKP si Joko ini 54 juta. Kalau tambahan wajib pajak kawin 4 juta 500, tambahan satu anak itu 4 juta 500. Jadi total keseluruhannya adalah 63 juta. Yang kedua itu John sebagai warga negara asing bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2016 dengan kontrak kerja selama 2 tahun. John sudah menikah dan mempunyai 3 anak. PTKP John untuk wajib pajak sendiri itu 54 juta. Kalau untuk tambahan kawin itu 4 juta 500. Dan untuk tambahan anak 3 orang anak 4 juta 500 dikali 3 itu besarannya 13 juta 500. Jadi total keseluruhannya adalah 72 juta. Kemudian untuk metode dan tarif penyusutan.
Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud, sedangkan metode saldo menurun ini hanya diperkenankan untuk kelompok harta berwujud, bukan bangunan saja. Kapan dimulainya penyusutan? Yaitu saat bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua itu untuk harta yang masih dalam pengerjaan atau penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga itu dengan izin dari Direktur Jenderal Pajak atau DJP, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Berikut tabel menggambarkan pengelompokan harta berwujud, metode serta tarif penyusutannya. Di kelompok satu itu masa manfaatnya 4 tahun. Tarif garis lurus itu 25%, sedangkan metode saldo menurun itu 50%. Kalau untuk kelompok kedua itu masa manfaatnya 8 tahun. Tarif garis lurusnya itu 12,5% dan metode saldo menurunnya itu ada di 25%. Kelompok ketiga itu ada di 16 tahun, jadi tarif garis lurusnya itu ada di 6,25% dan metode saldo menurun itu ada tarifnya 12,5%. Di kelompok keempat itu ada di 20 tahun, metode garis lurusnya memiliki tarif 5% dan metode saldo menurunnya itu ada tarif 10%. Yang kelompok kedua itu bangunan permanen maupun tidak permanen, masa manfaatnya itu 20 tahun atau 10 tahun, dan besaran tarifnya itu ada di 5 sampai 10. Contohnya ada di sini. Di amortisasi. Seperti yang kita ketahui, amortisasi merupakan pengalokasian biaya atas harta tidak berwujud dengan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dilakukan secara sistematis selama masa manfaat harta tersebut. Dalam perpajakan, amortisasi diperlakukan sama seperti penyusutan, tetapi khusus untuk harta tidak berwujud yang tidak memiliki fisik dengan pengeluaran tertentu. Harta tak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama itu kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua itu mempunyai masa manfaat 8 tahun, sementara kelompok tiga itu mempunyai masa manfaat 16 tahun dan kelompok keempat itu kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Harta perolehan kita lanjut di harga perolehan harta tak berwujud dengan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpajakan, harga guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan musibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Diamortisasi dengan metode garis lurus atau strike like method. Dan metode saldo menurun, wajib pajak diperkenakan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi. Berikut tabel yang menggambarkan pengelompokan harta tak berwujud, metode serta tarif amortisasi. Kelompok harta tak berwujud memiliki 4 kelompok, yang dimana masa manfaatnya itu 4 tahun, sementara metode garis lurus memiliki tarif 25%. Kalau untuk 8 tahun dia memiliki tarif 12,5%, kalau di masa manfaat 16 tahun dia memiliki tarif 0,25%, kalau di 20 tahun dia memiliki tarif 5%. Sementara di metode saldo menurun itu masa manfaat 4 tahun memiliki tarif 50%, kalau 8 tahun itu 25%, di 16 tahun itu memiliki tarif 12,5% dan 20 tahun itu memiliki tarif 10%. Contohnya ada di sini. Untuk kesimpulan dari materi saya itu, untuk dapat menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajak. Untuk wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap atau BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kerja. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Dalam bab ini akan dibahas hanya wajib pajak dalam negeri saja. Untuk wajib pajak luar negeri itu akan dibahas pada bab berikutnya dengan pajak penghasilan pasal 26. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep harga perolehan harta tetap berwujud, sementara amortisasi itu merupakan konsep alokasi harga perolehan untuk harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Jadi dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengertian amortisasi mencakup juga pengertian depresiasi seperti yang dikenal dalam dunia akuntansi keuangan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.